Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-Isra terdiri dari 111 ayat. Surat Al-Isra adalah surat ke-17 dalam Al-Quran. Surat Al-Isra tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamakan dengan Al-Isra, yang berarti memperjalankan di malam hari, berhubung peristiwa Isra, Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini. Penuturan cerita Isra pada permulaan surat ini mengandung isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW beserta umatnya kemudian hari akan mencapai martabat yang tinggi dan akan menjadi umat yang besar. Surat ini dinamakan pula dengan Bani Israel, artinya keturunan Israel, berhubung dengan permulaan surat ini, yakni pada ayat kedua sampai dengan ayat ke-8 dan kemudian dekat akhir surat yakni pada ayat 101 sampai dengan ayat 104. Allah menyebutkan tentang Bani Israel yang setelah menjadi bangsa yang kuat lagi besar lalu menjadi bangsa yang terhina karena menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihubungkannya kisah Isra dengan riwayat Bani Israel pada surat ini memberikan peringatan bahwa umat Islam akan mengalami keruntuhan sebagaimana halnya Bani Israel apabila mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. Isi kandungan penting surat Al-Isra. Surat Al-Isra juga dikenal di kalangan umat Islam sebagai surat Bani Israel. Surat ke-17 dalam Al-Quran yang terdiri dari 111 ayat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah. Kandungan surat Al-Isra banyak berisi ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang moral, etika dan prinsip-prinsip hidup. Dengan sifatnya sebagai pedoman hidup, isi kandungan surat Al-Isra sangat penting diketahui sekaligus diterapkan setiap umat Islam sebagai tuntunan dalam berperilaku sehari-hari, termasuk dalam hal etika berhubungan dengan sesama manusia. 1. Perjalanan malam, Isra. Surat Al-Isra ini diawali dengan menceritakan perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam Islam, peristiwa ini dikenal sebagai Isra dan merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. 2. Kehancuran umat-umat terdahulu. Surat Al-Isra juga mengisahkan tentang hancurnya beberapa umat terdahulu yang melampaui batas dan berbuat maksiat. Hal ini sebagai peringatan bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari di mana manusia tak luput dari kesalahan. Namun demikian penting untuk belajar dari kesalahan agar kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama. 3. Pentingnya menghormati orang tua. Surat Al-Isra menekankan pentingnya menghormati orang tua dan memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada mereka. Ayat 23 dalam surat ini menyatakan pentingnya tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua dan tidak memarahi mereka. Hal ini menjadi perhatian penting dalam ajaran kehidupan, sebab orang tua adalah sosok yang wajib dihormati dan disayangi. Banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai Muslim, tentu kita harus menyayangi kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangi kita. Terutama ibu yang telah mengandung anak-anaknya selama kurang lebih 9 bulan. Ibu adalah sosok yang lebih diutamakan daripada ayah. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan ibu sebanyak 3 kali, sementara ayah hanya 1 kali. 4. Tauhid, pengesaan Allah. Surat ini menekankan keimanan kepada Allah dan penegasan tentang keesaannya. Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan surat ini mengecam penyembahan terhadap selain Allah. Surat ini secara tegas menjelaskan bahwa Tuhan itu Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah sesuatu selainnya atau mempersekutukan Allah dengan selainnya
maka disebut sebagai dosa besar yang tidak akan diampuni. 5. Perintah melaksanakan sholat. Sholat fardu merupakan perintah dalam ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Dalam ayat 78, Allah mengingatkan umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan kewajiban sholat, terutama sholat wajib. Perintah sholat 5 waktu turun secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi, perintah sholat adalah syariat yang luar biasa dan menentukan baik tidaknya ibadah-ibadah lain. Jika sholatnya baik, maka ibadah lainnya akan mengikuti kebaikannya. Namun demikian, tentu saja sholat yang baik harus diikuti dengan perilaku yang baik pula. Jika masih ada perilaku buruk dan kemaksiatan, itu menandakan bahwa sholatnya masih perlu diperbaiki. 6. Perlindungan Allah terhadap Rasul dan umatnya. Surat ini menegaskan bahwa Allah akan melindungi Rasul-Nya dan umat Islam yang beriman. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan musuh, Allah menjanjikan keberanian dan perlindungannya. Surat Al-Isra memberikan pelajaran moral, etika, dan prinsip-prinsip Islam yang penting. Ia menekankan keimanan kepada Allah, pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang tua, melaksanakan sholat, dan menghindari kesalahan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Keutamaan Surat Al-Isra. Adapun keutamaan Surat Al-Isra adalah sebagai berikut. Pertama, termasuk Al-Mu'in yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pengganti Zabur. Kedua, Rasulullah SAW selalu membacanya setiap malam. Ummu Mukminin, Aisyah, telah berkata bahwa Nabi berpuasa hingga kami mengatakan, baginda tidak ingin berbuka. Baginda juga berbuka, hingga kami mengatakan, baginda tidak ingin berpuasa. Baginda tidak tidur di atas tempat tidurnya. Sebelumnya baginda membaca surat Bani Israel, Al-Isra, dan surat Az-Zumar di setiap malamnya. Hadits riwayat Ahmad. Ketiga, dapat dijadikan wasilah atau doa agar memiliki kehidupan yang penuh berkah. Keempat, dapat dijadikan wasilah atau doa agar dapat berbicara lancar, tidak gagap. Hal ini sangat berguna bagi para dai, agar ia dapat berbicara dengan lancar dan perkataannya dapat dipercaya oleh para pendengar. Kelima, dapat dijadikan wasilah atau doa agar hidup penuh hormat dan mulia. Khasiat Surat Al-Isra. Khasiat ayat 23-24 menjadi anak soleh. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. Khasiat ayat 45-46, terpelihara dari gangguan jin. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Quran Surat Al-Isra ayat 45. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Quran Surat Al-Isra ayat 46. Khasiat ayat 82 penawar penyakit zahir dan batin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Khasiat ayat 105-106 menghilangkan was-was dan hayalan-hayalan yang karut, dan kami turunkan Al-Quran
itu dengan sebenar-benarnya dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Quran Surat Al-Isra ayat 105. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Khasiat ayat 110, supaya rajin sholat dan beribadah, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam syalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110, khasiat ayat 111, kegembiraan dan keamanan, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Quran Surat Al-Isra ayat 111. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian itulah isi kandungan penting surat Al-Isra yang perlu dipahami setiap muslim. Isi kandungan di atas sangatlah luar biasa, sehingga menjadi penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembahasan tentang surat Al-Isra ini bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Surah Al-Isra ini penuh dengan peristiwa penting dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan surat Al-Isra. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.